Sama-sama. Oke, ini modul modul yang di GCR-nya kalian ya. Jadi, ada ini tuh bener-bener pertemuan yang hari ini, itu bener-bener masih yang, kayak dasar banget gitu, kayak baru kenalan sama Excel, kayak gitu kan. Terus aku sih pakainya yang Excel 2016 atau 19 ya aku ya. Pokoknya, minimum yang 2016 kalau bisa, tapi kalau enggak please please let me know gitu loh. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pakai yang Excel di bawah 2016 tolong kasih tahu, supaya nanti ketika nyampein materi, aku nggak cuma nyampein materi yang Excel 2016 aja. Karena beberapa fiturnya di 2016 ke bawah itu agak ada yang belum ada, kayak gitu. Oke? Nah jadi, untuk, nampilin Excel ya tinggal diklik ajalah ya. Jadi ini tampilan Excel Excel gua Excel berapa ya? Sorry, kagak ada lagi tahunnya. Ya udah pokoknya ini tampilan tampilan Excel aku lupa aku pakai yang berapa. Oke, oke ada yang pakai 2013, oke, nggak apa-apa. Jadi ini adalah, tampilan Excel-nya, terus oke ada juga yang masih pakai 2010, oke. Nah jadi, pastiin aja teman-teman kalau nge-save gitu-gitu bisalah ya. Jadi tinggal, ini ada jadi ini tampilan Excel, terus di sini ada menu-menu bar-nya, ada home, itu untuk, ngopi data kayak misalkan kita mau copy copy di sini, terus nanti di-paste gitu kan, tinggal untuk nyalin data gitu kan. Terus, ada yang untuk kayak ini, font-nya, kayak font-nya, apa namanya, hurufnya ukuran berapa, hurufnya mau digedein, iya Lola, mau dikecilin gitu kan, terus mau di-bold, mau dimiring, mau di-underline gitu. Mudah-mudahan udah familiar lah ya sama ini. Yang ini buat digarisin, jadi kayak misalnya kita mau bikin garis ini, itu di situ, di border di sini, terus pilih more borders, terus kita bisa kayak mau pakai apa kek, mau garis mana kek gitu kan di sini, tuh. Terus ini buat, tata letak gitu kan, mau di kiri, mau di kanan, mau di tengah, mau di tengah, tengah yang kayak, apa namanya, posisi atas bawahnya gitu kan, atas bawah tengah. Terus, yang ini buat kalau misalnya kita mau bikin judul gitu kan, di-merge, maksudnya merge, jadi kayak digabungin semuanya atau nggak jadi merge-nya. Terus kalau kita nulis panjang, terus pengen ke bawah, di-wrap gitu ya, kayak gitu. Jadi ini semua ada di sini, terus mau kayak apakah dia number, apakah dia apa gitu kan, tapi kemungkinan kita bakal seringnya pakai numbers yang ini. Terus ini sama ini buat ngurangin koma gitu kan. Jadi kalau misalnya ada satu koma kayak gini, ini kan komanya panjang, kalau mau dikecilin jadi pakai yang ini aja. Kayak gini biasanya buat 2 angka di belakang koma, yang ini mungkin buat manjangin komanya, yang ini buat ngurangin komanya, kayak gitu. Paling yang ini yang mungkin sering bakal dipakai, kayak gitu. Terus di sini buat insert atau delete kolom, tapi kan sebenarnya bisa di kayak klik di oh ya ini kan kolom ya, yang ini kolom, yang ini baris, pertemuan antara kolom dan baris namanya sel, gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti aku bilang, "Coba klik, yang sel K4," gitu kan, berarti kayak ada di K dan ada di 4 gitu. Jadi buat teman-teman yang udah paham banget sama Excel ya nggak apa-apa lah ya refreshing ya, karena, kan nggak semuanya sama gitu. Jadi aku cuma pengen mastiin bahwa yang basic-basic-nya aja tahu gitu. Terus di sini ada auto sum. Oh ya tadi itu yang insert delete tuh kayak buat insert insert kayak insert entah insert kolom kayak gini kan, insert. Jadi ada kolom baru. Jadi kayak misalnya for example di sini ada 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 apa ya, misalnya jenis kelamin,
jenis doang. Ada jenis kelamin, terus ada misalnya nilai ujian misalnya. Terus kita, kayaknya butuh ini lagi deh, variabel kelas misalnya. Terus kelasnya mau ditaruh di antara J dan K ini. Kita tinggal klik kanan, terus insert, terus jadi ada kelas gitu kan. Terus nanti kalian tinggal ngisi angkanya di sini, di input aja, masukin angka-angkanya kayak gitu. Nah, terus di sini ada autosum, itu kalau misalnya kita kayak misalnya ini kan ada numbers kan, ini aku copy ya. Copy itu kan Ctrl C, terus untuk nge-paste-nya itu Ctrl V. Iya, Fajar masih ngantuk. Oh ya, by the way, Anggit kemana? Hadir, Miss. Oke, dari tadi kemana, Non? Ketiduran di depan laptop, Miss. Oke, pintar. Ya, yang penting udah bangun. Oke, makasih ya Fajar, udah dibangunin. Apa bukan gara-gara Fajar juga? Aku bangun sendiri gitu. Oke. Ini kalau misalnya autosum itu kalau misalnya kita punya deretan angka kayak gini. Jadi ini ada angka berderet nih, berderet. Kemudian kita taruh kursor. Oh ya, kalau aku bilang kursor berarti kan kayak si apa sih ini? Ini apa sih? Apa namanya? Apa sih kursor tuh? Mouse, bukan. Apa tuh? Ya, bukan, itulah pointer ya. Jadi kayak kalau naruh kursor di sini gitu kan. Jadi artinya sel ini kalau ada yang kayak gini berarti sel lagi aktifnya kan di sini ya, di I15. I15 itu bisa lihat juga di sini nih. Sel yang lagi aktifnya kalau misalnya enggak ini. Jadi kayak misalnya aku naruh di sini, nah ininya berubah kan jadi E3 gitu kan. Terus aku taruh di sini lagi, oh berarti ini sel G3 gitu kan. Nah, kalau aku taruh di sini, di sel I15, nah terus aku klik autosum, nah itu dia otomatis ngesum tuh ngejumlahin yang atasnya, gitu kan. Kayak gitu. Terus kita udah tinggal enter aja. Jadi ini ya jadi sum-nya semua angka yang di atas tanpa spasi. Gitu. Maksudnya tanpa ada yang lengkap. Jadi misal nih, aku delete ya, aku delete. Nah, misalkan nih ini ada lengkapnya. Jadi misalnya kayak gini. Nah, ini kan ada yang kosong ya. Nah, kalau misalnya di autosum, dia hanya akan ngesum yang teratas sampai batas yang dia nggak ada jedanya. Kayak gitu. Jadi hati-hatinya tuh gini, misalnya nih kalian udah biasa pakai autosum, terus kalian tuh lupa ada missing data di sini, misalnya ada data yang kosong, kan suka ada missing data ya, data yang nggak ada gitu kan. Nah, terus kalian tuh kayak nge-autosum, merasanya kayak gue udah ngesum semua, padahal yang kesum tuh cuma sampai sini doang gitu. Itu hati-hati gitu. Kadang-kala ada yang kesalahan di situ gitu kan. Nah, terus di sini juga ada kayak short dan filters. Nah, short bakalan sering dipakai. Jadi terutama buat teman-teman yang pakainya 2013. Itu bakal sering dipakai buat kayak karena kan kalau 2013 nanti bakalan masih semi manual kan ngerjainnya. Nah, itu nanti shorting masih sering dipakai. Nah, ini misalkan gini, aku punya data nilai ujian gitu kan. Ini misalnya nilai ujian apalah, misalnya EDA kayak atau nilai ujian apa gitu kan. Nah, terus aku pengen nge-short nilai ujian ini. Bisa dengan cara kalian, tapi aku paling gampang sih gini sih, kayak taruh aja kursornya di angka paling atas. Terus abis itu tinggal short, entah itu smallest to largest, jadi paling kecil ke paling gede, atau dari largest to smallest, kayak gini. Gitu. Oke, jadi tinggal ditaruh aja. Ada beberapa orang yang suka kayak di blok dulu, tapi kalau aku sih biasanya cuma taruh paling atas aja, gitu. Oke. Terus, jadi, oh ya, jadi ini contohnya nggak ada ini ya. Bentar. Ini tuh aku pinjem nilai anak-anak nilainya KS kemarin. Bentar aku stop share dulu deh, biar nggak kelihatan namanya siapa. Bentar ya.
Jadi, mmm jadi kalau mau ngopi data, jadi gini, kalau misalnya ngopi data, ini kan di sini kan ada yang rumus ya nggak? Nah, kalau kalian mau ngopiin angkanya doang, pastiin ketika di-copy, itu yang di-copy adalah angkanya. Entah itu ketika kalian copy, jadi ini kan kalau aku mau ngeblok itu kan mungkin ada beberapa yang udah banyak tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu. Jadi kalau mau ngeblok semuanya sampai akhir, itu tuh pencetnya Ctrl Shift terus ke kanan atau ke bawah tergantung kita mau ngeblok yang mana. Jadi pencet Ctrl, pencet Shift, terus kalian ke kanan, berarti ngeblok semua ke kanan, terus ke bawah tuh berarti ngeblok semua sampai ke bawah gitu kan ya. Nah, terus aku mau copy, jadi ceritanya aku mau ngopi yang ini. Nah, tapi supaya ngopinya itu hanya angkanya aja, jadi aku mau copy ke sini ya. Mau aku copy ke sini, itu nanti teman-teman tinggal klik kanan terus paste-nya itu paste yang spesial, yang ini, yang ini. Terus nanti mau aku mintanya value-nya aja. Ada yang pakai 2 device ya? Oke, aku hanya minta yang values-nya aja. Jadi nilainya aja, bukan formulanya, bukan rumusnya. Kayak gitu. Jadi normalnya default-nya itu yang akan ke-copy adalah formulanya, si rumusnya. Tapi kalau kita mau copy angkanya, itu pastiin di paste-nya, paste yang values. Terus karena tadi kan dia ke samping gitu kan, aku mau dia ke bawah copy-nya. Nah, jadi supaya ke bawah dia pakainya yang transpose kayak gini gitu. Jadi instead of tadi kan data aslinya kan ke sana gitu kan. Nah, terus mau aku ke bawahin gitu loh. Jadi tadi kontrol kalau misalnya orang-orang yang nggak suka pakai ini ya, kalau yang nggak males pakai mouse, itu aku adalah tipe orang yang males pakai mouse, jadi aku klik kanannya juga pakai yang kan di keyboard ada ya buat klik kanan ya, kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian mau males pakai mouse ya, untuk ngeklik mau mau menu yang mana, itu kan lihat nggak sih ada huruf-huruf yang digaris bawahin, ya nggak? Kayak misalnya paste spatial itu kan S-nya yang digaris bawah kan. Nah, makanya aku mencet huruf S, kayak gitu. Terus untuk paste spatial itu kan dia S-nya kan yang digaris bawah kan. Jadi aku pencet S lagi, kayak gitu. Terus karena value itu V-nya yang di garis bawah, aku pencet huruf V. Terus karena transpose itu huruf E, yang di garis bawah, aku pencet huruf E. Kayak gitu. Itu buat orang-orang pemalas kayak gue. Oke. Jadi intinya itu. Nah, jadi ceritanya misalnya di sini kan tadi nilai esai ya. Nilai esai terus di sini nilai total. Nilai total. Kayak gini. Nah, ini nilai-nilai. Jadi ini nilai esainya, ini nilai totalnya gitu kan. Oke. Jangan julid ya, nilai mereka gede-gede loh. Oke, jadi ini kalau misalnya mau nge-short, misalnya aku pengen lihat nilai esainya tuh paling gede berapa sih misalnya gitu. Ya udah, aku tinggal ngeklik di sini, itu kan tadi short largest to smallest. Nah, yang kanannya bakalan ikut, yang si totalnya bakal ikut ke short berdasarkan esai. Gitu. Kalau aku pengen dilihat dari total, aku mau short lagi largest to smallest. Oh, ternyata yang 100 cuma 1 misalnya gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang oh iya, tadi itu ini baru home ya. Nah, terus kalau misalnya ini di sini ada insert, insert tuh buat masukin, kan insert ya, masukin. Masukin apapun yang mau kita masukin, kayak misalnya mau masukin ini gambar gitu kan, tapi jarang sih masuk gambar. Mungkin nanti pas kita belajar PowerPoint kali ya. Mau masukin shapes juga ini juga jarang di Excel gitu kan. Atau misalnya, nah yang paling sering bakalan dipakai di EDA adalah menu yang ini, yang insert charts gitu kan. Jadi nanti kalau insert chart itu biasain datanya aja dulu kita blok gitu. Datanya di blok tadi ya pakai Ctrl Shift bawah atau kanan atau kiri gitu. Terus tinggal insert-nya charts yang ada di sini.
Entah mau pakai yang garis, mau pakai yang batang, mau yang pie chart gitu kan, atau scatter plot ada di sini gitu. Jadi nanti PR-nya teman-teman coba buat yang belum biasa sama Excel, coba kayak bongkar-bongkar gitu. Oke? Nah, terus jadi di sini aja sih, kayak misalnya kita mau coba aku mau kayak nilai deh, terus aku mau klik di sini nih yang ada tanda kayak buat expand gitu, masuk ke sini, insert charts, terus abis itu all chart, pilihnya yang all chart aja, karena belum tentu recommended charts-nya mereka itu bagus. Nah, terus kalau data kayak gini, mungkin pakai histogram mungkin. Jadi ngekliknya yang ini histogram, atau bisa juga pakai scatter plot, atau ya histogram misalnya, histogram aja lah. Histogram udah belajar kan ya di Mathstat ya? Kayak gitu, terus tinggal oke aja gitu kan. Nah ini batasan kelasnya itu dibuat sama Excel-nya. Kalau kita mau ngubah batasan kelasnya, itu bisa tinggal dikliknya itu pastiin ngekliknya di sini ya, di si aksisnya, horizontal aksis, terus kalian bisa klik kanan, habis itu format aksisnya, habis itu teman-teman ganti, entah itu mau number of beans itu kelasnya, oke kelasnya nggak mau 5, maunya 6 kelasnya, misalnya gitu. Itu bisa, tinggal klik di mana aja, misalnya gini. Atau balik lagi, tadi ke sini lagi, klik kanan, format aksis, terus enggak kelasnya nggak apa-apa deh 5 aja, misalnya gitu. Tapi apa intervalnya aku tuh mau bikinnya tuh intervalnya tuh dibikin 6 aja, jangan pakai koma-koma ribet misalnya gitu kan. Jadi di sini buat kelas, di sini buat interval gitu. Kayak gitu. Terus aku tuh maunya apa namanya? Paling kecilnya itu jangan 73 misalnya. Maunya tuh misalnya 60 tapi even though nggak akan ada gitu kan. Kayak gini atau hilang. Pokoknya dia ngotak-atiknya di sini. Jadi dicoba-coba aja. Oke? Nah, terus dan gini, mungkin aku pun masih banyak yang aku belum tahu gitu. Jadi nanti kita discover sama-sama aja gitu. Nah, terus jadi itu buat histogram, nanti tinggal di sini aja diganti catnya, jadi histogram, tinggal klik di sini gitu kan. Terus mau desainnya berubah-ubah juga bisa di sini, jadi tinggal diklik aja histogramnya, terus nanti teman-teman ubah, kayak misalnya, oh mau yang ini, aku sukanya gelap, oh aku sukanya begini, oh aku sukanya gini, oh aku mau apa namanya warnanya diganti gitu, tinggal ganti warna di sini gitu kan. Atau aku pengen layoutnya ganti, misalnya jadi ada frekuensinya di atas, Anggit jangan ketiduran lagi, bangun. Woi, cuci muka. Enggak, Miss. Enggak ketiduran. Soalnya dia udah gini gitu kan. Nyimak Gini, apa? Nyimak. gini. Kalau kepala ditaruh di sini atau gini, itu bawaannya ngantuk. Jadi tegak, itu nggak akan ngantuk. Oke? Oke. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk dihapus lagi tinggal di-delete aja. Pencet tombol delete-nya itu biar hilang lagi gitu. Oke? Nah, terus sama satu lagi yang mau aku highlight di pertemuan kita itu yang pertama, oh ya ini page layout. Itu kalau misalnya mau ngeprint itu diatur kayak harus apakah mau ngeprintnya itu landscape atau portrait atau terus ukurannya mau A4 atau mau letter gitu kan. Nah, di sini tuh formula, jadi tapi ini kalau misalnya teman-teman lupa sama formulanya, tapi kalau misalnya untuk beberapa formula yang perlu tahu ada di modul praktikum, jadi tinggal dibaca aja di situ. Contohnya tuh kalau nggak salah pas ngesam itu kan bisa tadi yang di bawah ya, auto sum, atau teman-teman tinggal pakai sum, kayak gini, nulis sum, terus abis itu di sini, ditaruh di kursor paling atas, misalnya aku mau lihat total nilainya berapa, terus kalau mau kebawahin, itu bisa dengan di-blok kayak diklik aja, di-drag gitu, di-blok, atau kalau aku hobinya yang pakai tadi, Ctrl Shift gitu. Jadi setelah ditaruh di kursor di sini, aku pencet Ctrl Shift ke bawah gitu. Jadi otomatis semuanya. Tapi pastiin dulu datanya nggak ada yang lengkap ya, kayak gitu. Nggak ada yang jeda gitu. Udah.
ini totalnya nih. Ini total cuman sama dengan sum doang gitu kan. Ini total. Nah, tadi kan aku kayaknya jelek deh, aku pengen insert. Jadi klik kanan insert gitu kan. Terus sekarang aku mau nyari rata-rata aritmatik misalnya. Rata-rata aritmatik, mungkin teman-teman juga kemarin di Mestet udah belajar ya. Tinggal sama dengan average gitu kan. Terus tadi taruh lagi dari paling atas, terus Ctrl Shift bawah. Udah kayak gini, rata-rata. Terus misalnya standar deviasinya sama dengan stdef gitu kan. Terus dari atas ke bawah gitu. Terus apa lagi ya? Misalnya, oh nilai maksimumnya berapa sih gitu. Sama dengan max. Dari atas ke bawah juga sama ini. Terus minimum sama dengan minimumnya kita lihat. Oke, terus apa lagi? Minimum. Apa lagi ya? Oh, ada berapa misalnya. Ini tuh datanya berapa orang sih gitu kan. Berarti kan N ya. Berapa sampel gitu kan. Itu tinggal count aja. Ada berapa. Dari atas ke bawah. Oh, ini ada 34 orang. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Coba kita lihat di modul. Ada. Oh iya. Median terus kuartil ya. Jadi median tuh kuartil 2 ya, sama ya. Terus kuartil 1, kuartil 3. Masih ingat kan ya? Median, kuartil 1, kuartil 3 gitu-gitu. Oke. Median. Tuh. Terus kalau kuartil ya sama dengan kuartil. Terus kalau misalnya ini, terus titik koma. Ini ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma tergantung laptopnya, oke? Tergantung settingan di laptop masing-masing. Kadang ada yang pakai titik koma, ada yang pakainya koma gitu. Kalau di aku settingannya titik koma. Nah, cara pengen tahu kalian settingannya itu gimana? Gampang. Jadi pas kalian ngetik rumusnya, gini. Nah, kalian lihat di sini nih. Di sini nih. Ada yang dia nyuruhnya pakai titik koma, ada yang nyuruhnya pakai koma. Jadi tinggal lihat aja gitu di laptopnya kalian settingannya gimana. Kayak gitu. Titik koma 1 karena kuartil 1. Nah, terus satu lagi yang aku pengen ajarin, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum. Kita pura-puranya belum aja semua. Jadi gini, kalau misalnya kan kadang-kala kan teman-teman kayak aduh, padahal kan ini sama-sama kuartil juga ya nggak? Cuman sebenarnya ganti yang ini 1, yang ini 3. Ya nggak? Kan sebenarnya tinggal copy paste. Betul? Nah, tapi oh ya, kalau copy paste rumus itu bisa dengan cara gini, teman-teman naruh di sini. Terus tinggal di drag. Jadi kayak ulang ya. Jadi taruh sini sampai muncul tanda plus. Terus di drag gitu loh, kayak pencet tahan ke bawah gitu. Nah, ini tuh akan ngopi rumus. Tapi hati-hati. Hati-hatinya apa coba? Ada yang tahu? Datanya juga nurun. Yes. Datanya ikut geser. Betul, datanya geser. Kalau teman-teman lihat, yang ini itu kan datanya J6 sampai J39 kan? Karena memang datanya kita kan J6 sampai J39. Sampai J39. Nah, tapi masalahnya di sini jadi J7 sampai J40. Which salah. Gitu kan. Supaya kita bisa ngopi kayak gitu, copy paste gitu, datanya harus dikunci. Cara nguncinya adalah dengan teman-teman ngeklik di sininya, diklik di formula ya di sini, diklik di sini, bisa dengan cara pencet F4. Jadi kalau F4 itu tuh buat kunci itu kayak didolarin gitu loh. $J$6.
kayak gitu. Terus klik lagi di sini, di J39-nya, terus di F4-in lagi. Sekali aja, karena kalau 2 kali nanti yang dikuncinya beda. Jadi gini, ini aku pencet sekali nih ya, ini aku pencet sekali, itu kan kekunci J-nya, kekunci 39-nya ya. Ini nih. Jadi, kayak gini, kalau aku pencet 2 kali, ini aku pencet lagi ya. Nah, yang kekunci hanya 39-nya doang. Kalau aku pencet lagi sekali lagi, yang kekunci hanya J, kalau aku pencet sekali lagi, jadi nggak ada yang dikunci. Kayak gitu. Oke, tapi yang aku mau adalah dikunci dua-duanya. Jadi karena aku pengen si array-nya ini apa ya, daerah yang aku mau hitung kuartilnya itu adalah dari J6 sampai J39. Itu aja gitu, nggak jangan berubah. Nah, jadi kalau misalnya sudah dikunci, aku bisa copy paste. Copy paste juga bisa sih, kayak klik kanan, copy, habis itu klik kanan lagi, paste. Yang ini bisa, atau Ctrl C, Ctrl V bisa juga, ya, Ctrl C dan Ctrl V. Bisa juga tadi dengan di drag, jadi kayak di drag, jadi kayak tunggu sampai lihat ada tanda ini nih, tanda apa sih, plus, terus ditarik ke bawah, gitu, dipencet dan ditarik ke bawah. Nah, terus, tapi ini kan kuartil 1 rumusnya, sementara kita mau nyari kuartil 3, jadi satunya diganti sama 3. Oke? Nah, terus supaya rapi, misalnya aku pengen semuanya satu angka aja di belakang koma, kita ke home yang tadi, terus kita kayak, nih, satu angka, pencet yang ini loh, yang tadi, buat ngegedein ini, buat ngecilin. Paham? Jadi, ini mah memang harus latihan sih, sering-sering latihan, kayak gitu. Nah, satu lagi, kalau ini kan formula ya, kita kayak ngetik-ngetik sendiri gitu kan formulanya. Nah, ada lagi cara yang lebih gampang, itu dengan memanfaatkan ini, tab data. Jadi di data itu ada data analisis di sini harusnya. Tapi aku kan nggak ada, belum ada. Teman-teman coba cek juga di tab datanya teman-teman ada data analisis atau enggak. Kalau misalnya nggak ada, munculin dulu. Jadi munculinnya dengan dari si klik file, bukan file ya, klik, oh iya file. Terus nanti akan muncul yang ini nih, option. Terus setelah option, ini di modul juga ada. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ketinggalan, entah bisa lihat recordingnya, atau lihat ke itu ya, lihat ke modul. Add-ins, yang ini, add-ins. Terus setelah add-ins, masukin analisis toolpack-nya. Terus klik OK. Salah, ulang. File, terus option, terus di add-ins, terus setelah masukin analisis toolpack, klik go. Nah, terus habis itu pilih analisis toolpack-nya baru oke. Gitu. Nah, tadi kan nggak ada, sekarang jadi ada data analisisnya. Gitu. Nah, terus habis itu bisa dimanfaatin si data analisis ini untuk kita dapetin kayak summarize-nya data kita gitu loh. Jadi klik aja data analisisnya, terus teman-teman masuk ke descriptive statistik di sini. Jadi di sini tuh ada banyak, kayak kalian mau nyari correlation, mau nyari kemarin apa yang di MathStat itu, yang regression, analisis sederhana, analisis regresi sederhana, yang itu regresi linear sederhana, atau itu sih teman-teman baru belajar itu. Nah, ini aku mau ngajakin buat manfaatin yang deskriptif statistik. Jadi untuk mendapatkan ukuran-ukuran statistik deskriptif yang dasar. Terus habis itu klik OK. Nah, input range ini adalah range dari datanya kita yang mau kita analisis. Nah, terus tinggal kita taruh di sini kan, terus kita di blok biasa, Ctrl Shift bawah, gitu kan. Terus yang ini diklik kalau kita bawa labelnya juga. Jadi maksudnya label tuh yang ini loh, judul. Jadi kalau nggak pakai judul, udah segini aja. Tapi kalau misalnya nih yang aku blok adalah dari sini, dari si namanya, sampai ke bawah, itu kan si totalnya namanya masuk kan.
Nah, jangan lupa diklik label in first row. Artinya yang paling atas, first row-nya, itu adalah judul. Itu adalah tabel. Oke, jadi yang perlu dimasukin pertama ini, range. Terus yang kedua, output-nya mau ditaruh di mana? Mau di file Excel yang baru, mau di lembar kerja yang baru. Nah, by the way, lembar kerja, aku lupa. Jadi di sini itu ada lembar kerja, yang ini berarti lembar kerjanya sheet 1. Nah, yang ini kalau mau nambahin lembar kerja lagi kan tinggal di yang ini ya, yang plus ini. Gitu. Kita ngeklik yang new worksheet, jadi dia nanti akan bikin worksheet yang baru dan dia akan naruh output-nya di situ. Kalau aku biasanya maunya ada di yang tempat yang sama. Jadi aku akan pilih yang output range, terus aku akan pilih, taruh di sini dulu, terus aku pilih misalnya output-nya mau aku taruh sini aja. Kayak gitu. Jadi artinya output-nya akan ada di sini. Terus habis itu summary statistik, karena kita mau lihat ukuran statistiknya, summary, terus habis itu udah oke, klik oke. Terus dia akan muncul di sini, gitu semuanya. Kayak tadi yang rata-ratanya, ini standar error teman-teman belum belajar, mediannya, modusnya, gitu kan. Oh berarti kayak ya udah ini rata-ratanya ternyata 91 gitu kan, mediannya nilai tengahnya berarti 94, modus berarti nilai terbanyaknya itu 98 gitu kan. Terus ini standard deviation-nya, terus variance, kurtosis sudah belajar kan ya? Terus skewness berarti datanya menceng ke mana coba? Kiri. Ya, menceng ke kiri. Terus nilai minimumnya, maksimumnya, totalnya ada berapa. Oke, terus ini bisa diubah juga kayak aku tadi pengen 1 digit di belakang koma itu bisa diubah di sini. Gitu. 1 digit di belakang koma, 2 digit, 3 digit, balik lagi 2 digit, galau 3 digit aja deh bagus. Oh enggak 2 aja gitu. Tinggal di sini. Oke. Udah, hari ini tuh gitu aja sih kayaknya. Gitu. Kalau misalnya aku pengen bikin scatter plot misalnya antara esai dan total. Ya udah, jadi aku ulang yang tentang chart ya. Jadi tinggal di blok aja. Di blok aku biasanya karena aku tuh anaknya males pakai mouse gitu kan. Jadi kayak ya udah control shift ini bawah gitu kan, ke kanan dan ke bawah gitu kan. Terus habis itu insert, habis itu charts gitu kan. Terus habis itu all charts, habis itu pilih yang scatter plot. Scatter ini. Terus habis itu oke. Oh, pilihnya yang ini misalnya. Gitu. Terus udah oke. Ini scatter plotnya gitu. Jadi ternyata hubungan antara nilai total dan esai itu ya ya beginilah. Kalau yang esainya bagus, nilai totalnya bagus ya iya sih pasti. Kayak gitulah. Oke. Nah, sekarang gini. Jadi mungkin sekarang teman-teman belum ada yang mau ditanyain. Jadi teman-teman untuk responsinya itu ngerjain soal latihan yang ada di modul praktikum. Nah, tapi kita tetap ada di Zoom ini. Jadi aku temenin. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nggak paham, itu bisa langsung nanya gitu. Oke? Jadi ngerjain responsinya bareng-bareng di sini. Oke, jadi sekarang teman-teman boleh buka modul praktikumnya. Terus di situ ada data. Datanya itu kan tulisannya di modul praktikum tuh kayak download di mana gitu kan ya. Tapi itu seingatku udah aku upload juga di GCR-nya. Jadi teman-teman bisa langsung download yang di GCR-nya sih. Oke. Terus silahkan dikerjakan. Kita tetap ada di sini. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bingung, tinggal ditanyain. Oke. Permisi, Miss. Mau nanya, Miss. Mau nanya. Yep. Itu tadi yang data analisis tuh, kalau misalnya kita Excel-nya keluar, itu dia waktu misalnya kita masuk lagi itu perlu di option itu lagi nggak? Dia cuma sekali doang. Oh, gitu. Jadi dia tuh kayak kamu udah pernah ngaktifin si data analisisnya itu belum? Kalau sekali udah diaktifin, dia udah aktif terus. Oke, makasih Miss. Oke, sama-sama. Oke, yuk kita punya waktu 1 jam ngerjain ini. Banyak waktunya.
Gue ngomong tapi di-mute. Jadi yang hari ini kalian mau pakai versi berapapun nggak masalah, masih sama, masih oke semua. Izin, Miss. Ini kita Mhm. suruh apain, Miss? Manual atau kayak tadi? Yang mana? Nomor 1 ya? 1, 2, Deng. Disuruhnya apa? Bentar, gue lihat Instruksinya. dulu. Instruksinya nomor 1 itu kan buatlah ringkasan. Oh, dengan menggunakan formula bukannya ada tulisan? Yang kedua dengan summary statistik dari data analisis. Kok nggak ada sih di sini bacaannya? Nggak ada. Yang lain, yang lain ada nggak? Oh, di Ada sih, modul. ada. Di modul ya, Ndra? Di modul ya, lu nggak bilang. Oke. Igat. Modulnya dibuka, Adik-adik. Udah, Bu. Cara Udah, Miss. cara gak apa-apa, anak-anak juga ini kok butuh waktu 2 pertemuan, 3 pertemuan baru inget. Oke, jadi kalau ini apa namanya buka modul yang di Word-nya bisa kan? Kami Canda. Hari Rabu tuh ini ya, batik ya. Iya, ini. Kemarin tuh Erza nanya kalau misalnya ada yang jam 9:10 belum selesai gimana gitu kan. Nah, jadi kenapa aku bilang jam 9:10 karena itu tuh kayak haknya kalian gitu loh. Kalian kan apa namanya haknya itu adalah setelah 100 menit kelar gitu loh. Jadi makanya maksud aku ya sampai jam 9:10 karena setelah jam itu sekalian tuh udah berhak untuk bersantai-santai ria gitu loh maksudnya. Tapi pilihan kalian kalau misalnya ternyata tapi enggak Miss aku mau sampai jam 10 misalnya gitu ya nggak apa-apa, syukur gitu loh. Karena jatahnya kelas ini kan cuma 100 menit. By the way kalau ada yang nggak paham atau bingung
itu jangan ragu-ragu nanya ya. Jangan sampai nanti udah mau jam 9.10 baru panik. Gitu. Iya, Miss. Yap. Ini soalnya gimana, Miss? Yang di modul. Nah, oh di modul. Soalnya di modul, tapi datanya Excel. Kenapa? Belum terdownload. Oh, kalau nggak di-download pun sebenarnya bisa tinggal diklik aja. Jadi pas di GCR-nya itu tinggal diklik aja gitu kan modulnya, terus dia akan kayak ada, gua nggak share screen. Jadi share screen dulu bentar, oke. Jadi pas di GCR itu kalau nggak di-download nggak apa-apa, kayak tinggal diklik aja modulnya. Terus ya udah kayak gini kan bisa langsung lihat soalnya. Ada paling bawah yang modul 1. Nah, yang ini untuk nomor 1 itu. Yang pertama bikin ringkasan ukuran statistik pakai formula yang tadi aku ajarin. Atau kalau misalnya ini teman-teman bisa lihat juga di halaman berapa nih? Halaman 6 modul. Yang rata-rata hitung, minimum, maksimum, kuartil, simpangan baku, modus, total frekuensi. Itu pakai formula dulu nomor 1, baru nomor 2-nya yang pakai data analisis kayaknya. Santai aja. Jadi kalau misalnya nanti nggak selesai juga nggak apa-apa gitu. Kumpulin seadanya. Miss, izin tanya. Yang nomor 1 dibuat insert Instagramnya ya? Iya. Insert, baru. Insert, klik. Setelah klik insert, Miss, klik apa lagi? Jadi setelah di blok datanya, klik insert. Terus yang ini loh, tanda expand gitu. Yang ini. Atau ngeklik recommended chart juga nggak apa-apa, tapi nanti pilihnya yang all charts. Jadi jangan yang recommended cards, iya di blok dulu. Jadi biasakan sebelum kita insert charts itu pastiin di blok dulu. Di blok, abis itu insert charts, recommended charts, tapi ganti jangan recommended charts tapi all charts, terus pilih histogram. Nah, all chart, terus pilih histogram. Ada nggak histogramnya? Ada. Oke. Terus? Nah. Oke ya. Ya. Histogramnya dikasih spesifikasinya nggak sih? Oh enggak ya. Coba dong histogramnya kan jelek ya, kayak gini ya. Coba bikin intervalnya 5 gitu. Intervalnya 5. Intervalnya 5, kelasnya 5 dibikin 5. Ini kan kelasnya 2 gitu kan jelek. Jadi tinggal diklik kanan. Diklik kanan format. Klik kanan, klik kanan di aksesnya. Iya, terus format aksis. Tunggu, Miss. Kok nggak sesama? Klik kanan. Format aksis. Format up. Tidak ada format. Hah? Tidak ada format aksis. Klik kanannya itu di itu. Ada angka ini kan, ada angka 6, sekian gitu tadi. Klik kanan, baru format absis. Yep. Terus pilih number of bins-nya itu 5. Pilih number of bins-nya 5. Jadi biar histogramnya lebih bagus. Nah, buat teman-teman diganti 5 ya? Ya.
By the way, buat teman-teman yang belum punya Excel 2016 yang masih pakai yang versi lama, itu kan belum ada histogram. Nah, jadi ini aja deh charts yang lain aja karena hari ini soalnya aku nggak ngajarin itu juga. Apa ya? Charts yang apa enaknya? Bikin scatter plotnya aja deh. Data. Buat teman-teman yang belum pakai 2016, bikin scatter plotnya aja nggak apa-apa. Nggak usah histogramnya. Karena histogramnya nggak ada di menunya kalau yang 2013 dan 2010. Miss mau tanya, berarti Iya. ini dua-duanya nilai ujian sama IQ? Yang mana? Oh, yang ini ya, yang data analisis. Ya, betul dua-duanya. Karena kan gampang, kalian nggak harus ngetik formula, tinggal masukin ke data analisis aja. Miss, yang berarti yang pakai formula biasa juga dua-duanya, Miss. Oh, emang di situ Nomor nyuruh pakai formula juga ya? Yang Oh, iya deh, disuruh pakai formula yang biasa juga ya. Boleh deh. Waktunya masih lama toh. Buat bandingin, buat bandingin sama nggak? Oke, Miss, makasih. Kata Theo, nyesel nanya gue. Enggak. Dua-duanya. Gak apa-apa kan waktunya masih lama kan daripada nganggur ya. Miss yang nomor 2A itu tadi gimana lagi? Kenapa? Yang nomor 2A. Soalnya disuruh yang tadi file option itu kan? Yang munculin dulu data analisisnya. Udah ada belum? Di laptop saya gimana ya munculnya, Miss? Jadi klik di file. Sabar. Klik file. Aduh, gimana ya? Sabar ya. Aduh. Kok hilang? Tenang. Jangan sampai hilang. Miss. Iya. Data analisisnya nggak bisa diklik, Miss. Oke, coba kamu share screen. Oke, nanti gantian. Nanti Kok hilang tadi? Kalau udah nemu nanti share screen aja ya. Sekarang coba Atina dulu. Coba Atina dulu share screen. Bisa share screen toh? Harusnya bisa. Miss harus di-save dulu ya, baru ke soal berikutnya. Boleh biar nggak hilang. Hilang tadi gak punya ya.
Oh iya betul-betul. Jadi pembelajaran itu. Jangan lupa di save dulu datanya. Nanti kalau hilang, nih. Lah itu udah ada non. Descriptive statistic. Data analyze. Oh, kenapa ya? Coba N. Tapi kok tadi ada ya? Coba N lagi. Oke, data analysis diklik lagi. Nggak bisa ya? Gini, coba kamu close dulu. Udah di save belum ini? Di close dulu aja, terus nanti coba dinyalain lagi. Kalau misalnya masih kayak tadi, itu kayaknya pas lagi nginstall ada yang kurang. Atau itu tadi kan ini ya, Visual Basic-nya. Tadi apa? Aku lupa lagi kata-katanya. Di close dulu, habis itu dibuka lagi. Ada yang udah kelar? Fahmi udah kelar? Kayaknya udah lagi main game lagi tuh dia tuh kayaknya. Belum, Miss. Oke. Yang tadi analisis statistiknya. Coba share screen aja. Aku pakai HP, Miss. Jaringan enggak. Oh iya. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi di file, terus di bawah itu kan ada option tuh, ya nggak? Tidak ada option. Cuma new, ada icon, more, terus feedback option. Terus, Nah, ada option. Terus. Nah, terus klik add-ins. Add-ins yang udah add-ins. Ya, terus analisis toolpack. Pilih yang analisis toolpack. Di mana analisis toolpack? Analisis toolpack ya. Yep. Terus jangan oke dulu, go. Jangan oke, go. Go ya. Terus abis go pilih yang analisis toolpack. Pilih analisis toolpack-nya dicentang. Oh, dicentang. Terus oke. Terus oke. Nah, itu sekarang udah ada tuh. Udah ada di data. Di data ya. Terus di blok dulu ya, Miss. Tadi gimana lupa? Nggak usah di blok. Kalau yang ini nggak usah. Tinggal pencet data analisisnya aja. Data analisisnya. Diklik. Di mana? Data analisisnya udah muncul kan di data? Di bagian mana? Di data. Kan ada home, ada insert, ada formula, ya. Data. Terus data, terus yang paling kanan, data analysis. Terus pilih descriptive statistics. Descriptive statistik, oke. Terus di input range. Nah, input baru di blok. Di input. Ya, maaf Miss, lagi kurang jelas suaranya. Di input datanya. Jadi di blok yang satu-satu dulu, misalnya yang nilainya dulu, di blok dari atas ke bawah. Nilai ujiannya? Iya. Kalau kata-kata nilai ujiannya itu diklik, berarti jangan lupa diklik label first row atau apa gitu tulisannya. Ya, label in first row. Itu kalau nilai ujiannya ikut di blok. Iya, ada blok udah, Miss. Oke. Terus klik summary statistiknya.
dicentang. Astaga. Summary statistiknya dicentang. Baru oke. Yep. Keluar kan hasilnya? Oh, Nah, Atina keluar gimana? di sheet baru. Nggak apa-apa. Yang penting. Atina ada nggak? Nongol nggak yang Dek? Data analisismu, Dek? Maaf Miss, off cam jaringannya Iya, agak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, Kita itu ini hilang. Nggak hilang Miss. hilang. Oh, data Iya. analisis hilang. Nggak apa-apa. Kamu munculin lagi aja. Oke Miss. Oke. Yang lain aman? Oke. Miss, yang modus Apa? kan itu habis diblok, divisarnya apa Miss? Gimana? Yang Formula modus. Mm-mm. mode. Terus kan habis diblok, apa ada divisor? Artinya modusnya nggak ada. Itu data IQ atau apa? Yang ujian, Miss. Sebentar. Modus tuh bukan mode, Neng. Modus tuh Ringkasan ukuran statistik. sebentar. Oh, nulisnya mode kan, MODE bukan MOD. Oh ya, beda ya, Miss. Iya, beda. Oke. Makasih, Miss. Sama-sama. Adit senyum-senyum aja. Kamu udah kelar belum? Belum, Miss. Miss mau tanya nih soal nomor 2. Kenapa tuh? Yang tadi sudah selesai yang bagian A itu kalau sudah ukuran statistiknya, atau kan soalnya dibandingkan hasilnya dengan summary statistik yang pernah di kolam. Itu maksud soalnya gimana, Miss? Soal nomor 2 itu dikerjain yang dikerjain yang pakai data statistik dan pakai formula juga, terus dibandingin sama enggak gitu. Formula yang kayak histogram tadi. Yap, ya. Bukan formula yang tadi loh, yang kayak kalau ngitung rata-rata sama dengan average. Kalau ngitung Oh, yang manual. Yes, exactly. Tuh. Kalau yang bagian B cuma ini ya, di blok nilai ujian dengan nilai IQ baru di jadi ini kayak scatter plotnya. Ya, input. Oh iya. Gimana, Atina? Permisi, Miss. Mau nanya, Miss. Iya. Ini aku bingung cara cari data analisis di sini, Miss. Aku pakainya WPS Office. Ya, terus di sini aku tekan options, terus nggak ada add-ins-nya. Coba di share screen.
Bentar, ini pakai apa? WPS. Oke. Ini pakai Mac ya, Dek? Halo? 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 Loh, mana anaknya hilang? Nur? Dek? Ya, Miss. Ini pakai Mac ya? Atau pakai apa? Pakai Mac ini maksudnya gimana? Kenapa gimana? Enggak, maksudku, kau pakainya MacBook. Oh iya. Aku pakai laptop. Oh, oke. Ini WPS tuh bukan produknya Microsoft Office kan ya? Kurang tahu, Miss. Setauku bukan. Bukan, Apa Miss. gimana sih? Ada yang tahu nggak, Adik? Bukan Microsoft itu, Miss. Iya, bukan Microsoft kan ya? Punya Microsoft Office-nya nggak, Non? Enggak. Bentar, ini laptopmu MacBook? Mac. Atau gini deh. Ini sih kayak mungkin perlu, atau gini, buat hari ini dirimu kerjain pakai formula biasa aja, nggak usah pakai data analisis dulu. Oke. Nah, besok kalau bisa install Microsoft Office. Jadi Excel-nya pakai yang Microsoft Office dari Microsoft. Jangan yang dari WPS. Kalau bisa. Kalau enggak, bentar aku nanti coba lihat dulu ya. Kalau di Google Sheets. Google Sheets tuh ada data analysis nggak sih? Kayaknya nggak ada ya? Tapi tools-nya lebih simpel sih kalau di Google Sheet. Belum coba sih, Miss. Mungkin yang lain tahu tuh. Setahu gua nggak ada data analysis sih. Dia tuh cuman yang ini doang kan, bener-bener kayak buat ini doang. Yang simple-simple doang gitu. Oke, kalau ini ya deh ya, coba apa namanya? Install Microsoft-nya, Microsoft Office-nya. Oke. Minta sama Indra tuh yang baru tuh. Nah, udah ada tuh yang bersedia ngasih ininya, installernya. Indra, mohon bantuan ya, Indra. Ya Bu, Bagi-bagi ke nanti temannya. di-upload di drive dah. Iya, ibu-ibu Miss. mana? Iya, Miss. Lupa tuh. Ini dosennya rese banget ya, kagak menolak tua banget ya. Oke, Miss. Makasih. Iya, sama-sama. Untuk yang hari ini nggak apa-apa pakai formula aja dulu. Formula sama nggak sih? Formulanya. Maksudnya ketika kamu kayak ngetik sama dengan average, dia rata-rata, keluar rata-ratanya. Oke. Aku belum pernah pakai, jadi nggak tahu. Udah semua, Dede? Kalau udah, jangan lupa dikumpulin di... Kalau responsi bisa ngumpulin Excel nggak? Harusnya bisa ya, kan dia cuma upload file ya. Ya udah, kumpulin. Nanti tak cek. Sama nanti itu ya, jadi next time, besok-besok kalau misalnya aku bilang kumpulin responsi apa yang kalian pelajari hari ini, bener-bener apa yang kalian pelajarin gitu loh. Jadi kayak bahasa kalian aja, kayak, oh aku belajar ini gitu. Atau even though misalnya kalian bilang kayak, oh, aku nggak belajar apa-apa hari ini, tulis aja gitu. Karena itu kan feedback buat gue. Miss, Miss, yang manual aku belum
Yang manual coba gini deh, lihat di modul halaman 6. Modul halaman 6 itu ada semua formulanya. Kayak rata-rata pakai apa, kuartil pakai apa, gitu. Di situ kan ada. Di halaman 6 modul. Yang di Word tadi. Nah, pakai yang itu aja. Oh, ini kan tabelnya apa namanya? Dia horizontal. Jadi dibagi dua. Bagaimana lagi tadi lupa? Maksudnya gimana tuh? Horizontal apanya? Ini kan horizontal, mau jadikan vertikal tabelnya. Biar hitung ininya. Oh, untuk nomor Rata-ratanya 1 dengan ya? ininya. Untuk nomor 1 ya? Iya. Nomor 1 ini. Tadi. Nomor 1 itu tinggal di blok aja, nggak masalah. Mau horizontal, mau kayak gitu, itu nggak apa-apa. Tinggal tetap di blok aja. Jadi kayak misalnya sama dengan average. Blok aja semua datanya. Nggak harus ke bawah semua. Iya, gitu doang. Miss mau nanya, Miss. Yep. Tadi yang Office 2010 kan, yang nomor 1 pakai scatter plot. Yep. Itu datanya November sama Desember, Miss. Dibagi 2 atau gimana? Datanya nggak usah digabung aja. Jadi kayak dot doang gitu loh. Iya, jadinya aneh, Miss. Aneh. Coba lihat kayak apa. Seaneh apa kita lihat. Oh, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Nggak masalah. Gitu aja. Karena memang gimana kan nggak bisa nampilin itu juga. Atau kalau kamu mau, udah dipisahin sama kamu mana November mana Desember. Kan kalau nggak salah kagak gue pisahin juga. Ya nggak sih? Itu kan data main langsung 60 kan, kagak ada yang gue bilang mana November mana Desember. Itu cara misahinnya gimana ya, Miss? Kalau jadi kayak Rama gitu. Maksudnya gimana? Cara misahin jadi 2 gitu ada ketentuannya? Nggak tahu. Rama gimana cara misahinnya? Feeling. Gimana, Ram? Gue kira salah. Saya kira salah. Gak ada, orang kagak gue tulis kan, kayak gak ada yang aku tulis mana November mana Desember, itu dia pengarang indah. Ya nggak, gini, simply gini, data ini memang nggak cocok untuk pakai scatter plot. Jadi memang pasti ngaco gitu. Cuman ya daripada nggak ada, ini kan cuma latihan doang supaya bisa nge-insert something kan, nge-insert chart, jadi nggak masalah. Tujuannya bukan ke itunya, tapi yang penting bisa insert chart. Yang penting kenal sama Excel dulu. Tak kenal sama kata sayang, nanti kalian nggak sayang sama Excel. Kenalan dulu aja. Miss mau tanya, Miss. Oke, Miss, makasih, Miss. Sama-sama. Ya, gimana, Is? Itu yang saya masukin yang kuartil 1, tapi di sini tuh tulisannya you've entered few arguments gitu. Oke, coba share screen. Oke. Udah, Miss. Ya. Udah kelihatan? Mana. Coba format shape-nya di close dulu. Oke, kuartil. Oh, ini. Sama dengan kuartil. Yang ini kan, Miss? Jangan, kuartal biasa aja. Jangan yang excluded. Oh, kuartal biasa aja. Oh. Oke. Loh, nggak ada. Langsung kurung buka. Oh, ini. Oke. Sip. Loh. Ya sama belum aja, dong. Kan 0,1. Kamu kan baru ngeblok. You've entered too few arguments. Jadi kamu ngasih sesuatu yang terlalu sedikit infonya. Oh iya. Karena masih kurang 0,1. Oh. Oke, Miss. Iya, Makasih. sami-sami. Titik koma lo ya. Ini. Yoi. Ya. Cakep. Kasih. Sama-sama. Mana cara stop? Oh, ini. Oke. Ayo, siapa lagi? Malu bertanya nggak jadi bertanya? Miss, mau nanya lagi, Miss. Apa, Non? Itu yang soal yang sheet kedua itu,
kan ada nilai ujian sama IQ. Itu kalau Miss? Yep, ada hadir. Oke. Nggak nge-freeze gerak nih. Terus kan itu nilai ujian sama IQ. Kalau misalnya di manual itu berarti nilai ujiannya 1, IQ-nya 1. Iya. Oke, makasih. Enaknya kalian bikin ini nih. Gue share screen nih. Jadi kan ada nilai ujian, ada IQ ya. Nah, dibikin tabel biar rapi. Jadi di sini ukurannya, di sini nilai ujian, di sini IQ gitu loh. Jadi di sini misalnya rata-rata, di sini sama dengan average kan. Terus ini, kalau nggak salah IQ-nya bisa langsung kalian copy paste doang kok. Gitu. Copy paste. Karena kan cuma ngegeser ke sana kan. Jadi harusnya bener kayak ini kan G ya, kolom G. Terus pas kalian copy paste kolom H. Kalau ke sana nggak apa-apa, tapi kalau ke bawah tuh baru yang harus dikunci dulu. Gitu. Jadi kalau aku ngerjainnya bakalan tadi bikin 2 dulu ini. Terus abis setelah bikin 2 aku kunci si range-nya. Kayak gini. Aku kunci. Setelah aku kunci, aku kan bakal munculin yang lain kan. Kayak standard deviation gitu. Aku lupa. Standard deviation tapi bahasa Indonesia simpangan baku. Terus misalnya minimum, maksimum gitu kan. Maksimum. Nah, nanti aku bakalan copy paste. Nah, ini abis copy paste aku bakal ganti ininya doang. Jadi stdef, jadi minimum, jadi maksimum, kayak gitu. Itu kerjaannya orang-orang malas. Gitu. Ini juga sama copy paste. Terserah sih kalian mau ngegantinya yang mana gitu. Kerjanya gimana terserah. Oke, thank you, Miss. Sami-sami. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Aku penasaran sih data analysis itu kalau langsung masukin 2 variabel bisa nggak ya? Aku aja belum pernah nyobain. Data analysis, descriptive statistics. Miss, izin tanya, Miss. Boleh diizinkan. Share screen dulu ya, Miss. Weh, bisa guys, ternyata data analysis langsung dua-duanya. Yuk, gimana? Ini Miss, kan di histogram ini tuh yang paling kanan ini 26 sampai 31, sedangkan di sininya itu kan ada data yang sampai 60. Itu gimana ya, Miss? Oh, itu 2631 ya? Coba klik Iya. kanan. Coba diklik kanan format aksis. Ini udah 5, Miss. Udah 5 ya? Kalau overflow bin-nya diganti jadi 50 gimana? Oke. Itu gimana jadinya? Loh, kok aneh? Yang lain gitu juga nggak? Ini saya kayak gini, Miss. Coba kita lihat. Kita lihat punyanya Setia. Setia kan? Setia. Belum, masih has started screen sharing. Bentar. Oke. Yang di atas, kalau saya langsung blok ya. Tapi kalau misalnya saya urutin satu kolom gini, kayak gini dia. I see. Jadi harus dibuat satu kolom dulu ya? Oke. Good to know. Oke. Sip. Thank you. Nah itu teman-teman.
Dikebawahin dulu. Berarti harus dalam satu kolom. Saya juga. Buat 5 jadi gimana? Ya, buru. Coba-coba biar berbagi sama teman-teman. Gue juga nggak tahu. Kalau berarti itu kan dari bawah ya. Terus kalau itu kelasnya kalau udah dijadiin 5. Oke. Oh, udah dijadiin 5. Maksudnya kelas itu kelasnya 6 cuy. Intervalnya jadi 5. Oh tadi gue bilang intervalnya 5 ya? Bukan kelasnya 5. Oh ya udah, oke. Lupa tadi gue bilangnya apa. Oke deh. Thank you. Gitu, tadi siapa yang nanya ya? Aku lupa. Yang cewek. Saya Miss, makasih. Iya, saya tuh siapa? Saya belum hafal suaranya. Ya udahlah, pokoknya siapapun itu cewek yang bersuara, itulah jawabannya ya. Saya Miss. Iya, makasih ya Miss. Daru, oke. Iya, barusan Miss, itu apa ya, koneksinya hilang. Ya. Miss ingin tanya cara cari manual kuartil 1 yang dikunci-kunci tadi itu gimana? Kunci-kunci. Oh, nggak apa-apa, nggak usah dikunci-kunci. Maksudnya biasa aja sama dengan kuartil, terus di blok. Terus di blok. Kuartil doang ya. Kuartil langsung kurung buka. Di blok, titik koma 1. Iya. Sudah blok. Baru. Titik koma. Tapi ini kuartilnya ala koma saja. Oh ya udah koma wis. Kan tergantung laptopnya. Koma 1. Koma 1. Iya, karena kuartil 1. Nanti kalau kuartil 3, koma 2. Koma 1 baru. Kuartil 2, kurung tutup. Yang nggak bisa. Dihilangkan yang selnya di belakang. Aku nggak kebayang sih, nggak kelihatan. Aduh. Oh iya, udah. Di koma 1 aja langsung tutup kurung ya? Betul. Jadi yang di belakang itu dihapus. Aku nggak tahu yang di belakangnya ada apa. Aduh. Kalau tadi kan ada di belakang tidak bisa. Terus kalau kuartil 2 sama ya di kuartil 2. Kalau kuartil 2 tuh median. Jadi kalau nggak salah aku nggak minta itu. Jadi kuartil 3 doang. Kuartil 3. Setia udah kelar. Belum. Kirain. Mau dikasih tugas tambahan kalau udah kelar. Enggak. Nisi udah. Jago. Mau dikasih tugas tambahan nih. Mau, Miss. Mau mamam. Mau mamam, ya udah sana makan. Atau udah di-upload di GCR, responsinya boleh sana makan. Atau makan di sini mukbang. Halo teman-teman, aku hari ini mau mukbang. Ya, bentar aku ASMR ya, Miss. Oh iya, boleh.
krauk gitu ya. Ya, bunyinya agak becek, misalkan lontong. Oh, becek. Aduh, oke. Oh, lontong Padang ya? Sama aja sih semua lontong nih, nggak ada bedanya. Oke. Ya udah, upload di responsi. Ini buat responsi, terus silahkan yang mau mamam, yang mau ngapain terserah. Oke nih. Yang mau mukbang sambil nontonin teman-teman yang masih pada kerja gitu, boleh. Ini tuh timing favoritnya aku, ngeliatin satu-satu mukanya. Yang serius-serius, yang ngantuk. Oh iya, Miss. Untuk yang nomor 2 itu kita versusin kan ya, Miss? Nggak disatuin kan? Atau gimana? Yang instruksi dari Miss Kikinya itu nilai ujian masing-masing sama IQ-nya kan? Jadi bikin 2 Iya, gitu. Tadi ada yang ngisi itu, ada yang nanya ke Miss Kiki barusan itu deh. Kayaknya ada. Jadi bikin standarnya, bikin manualnya 1. Tapi untuk perbandingan ke versi data analysis tools-nya itu versi keduanya gitu nggak? Yang betul yang mana? Jadi untuk data analysis tool-nya digabung 2-nya. Yang betul gimana? Oh, untuk data analisis. Iya. Enggak, gini. Tujuannya kan adalah membandingin formula sama data analisis. Nah, awalnya kan aku berpikir data analisis itu harus satu-satu. Tapi tadi aku coba, oh ternyata data analisis bisa langsung ya, sekaligus. Nah, kalau bisa sekaligus, langsung aja. Jadi perbandingan kita agak nggak itu dong, nggak terwakilkan di Excel itu. Kan tujuannya buat ngelihat perhitungan kita sama satu-satunya. Iya kan yang formula kan dua-duanya dihitung toh. Jadi 3 dong formula ya, Miss? Formula yang Gini. tools itu. Gimana? Gini. Aku share screen. Ups. Nah, tadi aku nyobain, ternyata sekaligus bisa nih. Oh, sekaligus keluarinnya itu oke. bisa maksudnya. Gitu. Saya salah, Miss. Aku awalnya mikir harus satu-satu, kayak ngeblok dulu satu untuk nilai ujian, terus buat IQ tuh. Makanya aku bilang satu-satu ya gitu. Tapi ternyata tadi aku iseng nyobain, ternyata bisa dia langsung muncul dua-duanya, nilai ujian dan IQ bareng. Oke, terima kasih, Miss. Sama-sama. Miss, kalau yang scatter plot-nya itu langsung dua-duanya kan atau satu-satu? Scatter plot kan langsung dua kan, ada X ada Y kan kalau scatter plot. Ingat ya waktu pas Stat belajar relationship, itu kan scatter plot ada X ada Y-nya. X-nya terserah mau yang nilainya X, Y-nya IQ boleh. Tapi enaknya sih kayak X-nya IQ, Y-nya nilai. Oke, Miss, makasih. Sami. Udah bangun kan, Anggit? Ini yang langsung diingat oleh aku di minggu pertama nih, Adit dan Anggit. Kalian bukan buddy kan? Oke, good. Oh iya kan tadi badinya Anggit kan Fajar ya? Oh iya, terus Adit sama Ruth. Ya, benar-benar. Gue jadi inget kalau ada yang kejadian-kejadian kayak gini. Jadi kalian bikin kejadian aja, biar gue inget. BTW Atina apa kabar ya? Ini kamu udah bisa belum data analisisnya? Non? Yang ada tuh kamu unmute, bukan videonya dinyalain. Oke. Belum?
Tadi ada debuk-debukin. Debuk-debuk, aduh. Debuk-debuk tuh masalah kemarin pas installnya. Indra, mau bantuin temennya itu loh. Ya udah gini, kamu kalau data analisisnya belum bisa, nggak apa-apa ya, formula aja ya. Formula aja, sama kayak Atika, sama kayak, gitu. Kalau data analisisnya belum bisa. Terus nanti Indra bantuin itu debuk-debuk. Installnya itu pasti yang kemarin belum ini. Di sini orang komputernya Indra ya? Bukan sih, si Erza. Erza, oh. Anda. Banyak sih Miss Fahmi itu. Setia juga, Fahmi. Miss. Setia. Setia juga. Okay. Semuanya bisa lah, Miss. Tapi pura-pura aja. Oke, jadi siapa yang mau membantu Atina? Indra boleh. Indra, nitip ya Indra. Iya, boleh. Aduh, nge-lag. Enggak nge-lag. Ada. Oh, di sananya nge-lag, oke. Tadi udah coba upload di GCR, tapi kok Instagramnya nggak mau muncul ya? Instagramnya nggak mau muncul, maksudnya gimana? Kalau pas kamu ngeklik di GCR-nya mungkin nggak nongol, makanya harus download nanti. Di download juga nggak muncul, Miss. Aku coba di download juga nggak muncul. Yang kamu bisa nggak? Yang Nisi bisa nggak? Uploadnya juga. Yang Nisi muncul nggak pas udah diupload di GCR? Baru mau ngupload, Miss. Tadi nggak. Baru mau ngupload, oke. Cobain. Yang Oke. Atau mungkin teman-teman ada yang udah ngupload, coba dilihat. Bisa nggak Instagram sama scatterplot muncul? Saya yang scatterplotnya yang muncul, Miss. Yang histogramnya hilang. Sama berarti, Miss. Atau gini, kalian save as-nya sebagai PDF aja. Kalian disatuin di satu sheet kan semuanya kan? Satu sheet, nggak pakai S. Di satu sheet kan? Nah, kalian save as PDF bisa nggak? Supaya nggak hilang-hilang. Jadi kan kalau PDF itu kan biar diem loh. Jadi, wait a second. Share screen. Iya, ini lagi muncul. Jadi nanti setelah apapun itu, let's say misalnya ini aku insert charts, histograms, all charts, histogram, ini, apa sih? Oke. Nah, nanti kayak file save as-nya sebagai, kok matchstat sih? Terus nge-hang lagi. Oke. Misalnya aku save di sini, save as-nya PDF aja. Terus ya apalah namanya, lalala apapun. Ntar. Biar gak hilang-hilang. Harusnya sih nggak akan hilang. Lah, kok cuma chatnya doang? Oke, gini. Jadi ketika kalian save as PDF, jangan diklik chartnya, karena nanti yang ke-save cuma benar-benar chartnya doang. Jadi klik di luar ya. Klik di luar baru file save as. Itulah fungsinya nyoba-nyoba. Jadi, iya gitu. Nggak apa-apa, salah. Berani kotor itu baik. Berani nyoba itu baik. Berarti yang tadi di unsubmit, Miss? Ya. Terus ganti. Ya, ginilah. Cuman ya, kalau bisa diatur-atur dulu si halamannya biar nggak jadi gini ngaco. Kan kalau kayak gini potong-potong. Oke. Kata Nisi, iya gak jadi makan gua. Apa kemudian di drive aja aman, Miss? Kayaknya. Apa? Di drive. Dikumpulinnya di drive. Dikumpulin di drive. Iya. Jadi yang responsif biarin kayak gitu, terus yang benar dikumpulin di drive, gitu, Miss. Oh. Enggak ah. Di situ aja. Jadi aku kalau mau komenin enak. Aku udah nyoba ngaco jadinya, Miss. Berantakan banget. Berantakan banget. Iya, PDF-nya. Itu kayak apa? Dirimu naruhnya ini ya, mencar-mencar banget ya?
Iya, itu karena nggak rapi naruh di Excel-nya. Jadi kayak digeser-geserin dulu gitu. Yang sheet 2 juga nggak bisa langsung di itu. Berarti nanti jadi 2 PDF. Yuk. Terus kan kamu itu tuh Adobe-nya ada itu tuh combine files. Combine ribet banget ya kata dia gini. Buat yang nggak mau ribet, kalian bisa memilih antara save as PDF atau copy ke Word. Copy ke Word itu lebih gampang. Jadi kayak nih yang pakai formula ini, yang pakai data analisis ini, grafiknya ini di Word gitu loh. Udah selesai, lebih gampang. Pokoknya ini udah jam 9:10, aku mengambil udah 9:13 maksudku. Sudah mengambil 3 menit hak kalian untuk makan, minum, istirahat, leha-leha. Jadi gini, pokoknya responsi itu kumpulin aja karena sebenarnya kan responsi itu buat absen doang kan ya. Kalau misalnya kalian masih tidak puas dengan jawaban kalian mau email lagi ke aku juga nggak apa-apa gitu. Yang penting responsi masuk dulu. Nah, terus kalau gampangnya gini tadi, buat yang susah kalau pakai save as PDF, copy aja ke Word. Gitu. Atau kalau misalnya kan kalau misalnya mau di email, ya udah di apa namanya? Apa sih? Tadi aku lupa. Excel-nya aja nggak apa-apa. Gitu. Cuman kalau bisa di responsinya aja. Jadi aku komen-komen ini gampang. Karena biasanya itu tugas-tugas tuh aku komenin gitu loh di responsi. Oke. Ini aku udah ngambil 4 menit jatah kalian Izin, untuk Miss. leha-leha. Mau Mohon nanya, maaf. Miss. Yap. Itu sebetulnya ini udah nanya sih waktu Medstat dulu. Tapi kenapa sih kalau di Excel tuh yang barusan data analisis itu kita makainya sampel bukan populasi? Buat mastiin aja sih. Gimana, Miss? Oh, karena kan kita mainnya statistik. Statistik kan sampel. Oh, nggak boleh nggak? populasi ya, Miss? Kan dia kan tulisannya kan descriptive statistics. Kan ini adalah statistik. Statistik itu kan ukurannya sampel. Tapi Kalau waktu ukurannya populasi parameter. Apa? Tapi waktu kita ngerjain soal Medstat gitu, kalau diminta populasi, tapi pakai populasi, Miss, gitu. Gimana ya? Oh iya, Padahal kan karena kan itu kan karena lagi belajar. Karena maksudnya gini, di Medstat kita belajar semuanya gitu loh. Oke, kalau misalnya populasi, kalian bisa juga ukurannya populasi itu parameter gitu kan. Terus kalau misalnya kalian punya sampel, nama ukurannya adalah statistik. Jadi tergantung jadi kayak gini, kalian kan nantinya akan apa namanya? Ya maksudnya kalian akan dibentuk jadi statistician. Jadi maksudnya tuh jangan maksudnya tuh kayak perlu tahu semuanya gitu loh. Oke, kalau gue punya populasi gimana? Kalau gue punya sampel gimana gitu. Jadi perlu tahu semuanya. Tahu perbedaannya gitu. Tapi gini, di dunia nyatanya nantinya itu data-data kita tuh kemungkinan besar itu sampel semua. Gitu. Karena jarang banget kita punya populasi, ya enggak? Di PPS pun kita ngumpulinnya sampel. Gitu. Oke? Oke, terima kasih, Miss. Itulah fungsinya statistik. Kalau nggak ada statistik, kalian mau tahu sakit apa, darah kalian harus diambil semua. Tapi gara-gara statistik cukup diambil sedikit doang kan sampel darahnya udah tahu bisa sakit apa. Gitu. Oke? Ada lagi nggak yang mau ditanya sebelum aku tutup? Tidak ada? 1, 2, 3, ketok palu. Udah ya? Ya udah. Jadi terima kasih hari ini, maaf udah lewat 6 menit. Nanti ingetin, Miss sudah habis gitu ya. Atau kecuali kalian ikhlas gitu. Ya udah. Jadi terima kasih buat hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan bosan-bosan ketemu gua, kalian 2 kali seminggu. Have a good day. Have a good rest of your week juga. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa responsinya dikumpulin. Oke, thank you. Boleh leave. Bye. Makasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Makasih, Miss. Terima kasih, Miss.